Jadi sekali lagi untuk melihat apakah terdapat perbedaan MIU dari beberapa kelompok atau beberapa perlakuan, kita bisa menggunakan tabel ANOVA seperti ini sebagai ringkasan perhitungan. Karena pada dasarnya kita membandingkan apakah variasi yang ada itu lebih besar adalah variasi yang disebabkan oleh perbedaan perlakuan atau perbedaan kelompok, atau variasi yang ada itu sebenarnya eh, hanya variasi akibat galat. Jadi variasi di dalam perlakuan itu tidak berbeda dibanding dengan variasi antar perlakuan. Nah, ini rumus-rumus yang ada bisa diringkas dalam tabel ANOVA. Kalau kita menggunakan software, ini perhitungannya disajikan dalam tabel seperti ini. Yang penting kalian paham angka-angka dari dalam tabel ini berasal dari mana dan mengapa demikian. Kalau dalam menghitung, kalau sudah paham, kita selalu bisa menggunakan software. Tapi jangan menggunakan software kalau tidak paham. Nah, ini ada rumus jika N-nya tidak sama, tapi saya rasa juga tidak terlalu penting kalau kita sudah menggunakan software. Nah, berikutnya yang cukup penting adalah asumsi pada ANOVA. Jadi mirip pada regresi linear, ada beberapa asumsi yang harus terpenuhi. Kalau tidak, hasil perhitungan kita tidak sepenuhnya dijamin tepat ya. Jadi kalau kita mengatakan alfanya 0,05, kalau asumsi itu dilanggar mungkin alfanya tidak 0,05 lagi ya. Jadi probabilitasnya sudah inflated, sudah membesar. Nah, jadi ada beberapa asumsi ini yang cukup penting. Yang pertama, error berdistribusi normal. Kenapa? Ya, karena kita menggunakan distribusi F. Kalau kalian ingat di awal sekali kuliah, distribusi F itu mengasumsikan eh, data berasal dari populasi normal. Kemudian variansinya sama, jadi antar eh, perlakuan, ya, itu kan datanya bervariasi dalam masing-masing perlakuan, itu variansinya sama. Jadi variansi di perlakuan A datanya sama dengan variansi data pada perlakuan B dan seterusnya. Kalau tidak, inflated kembali ya. Estimasi kita terhadap eh, JKA dan JKG-nya akan inflated. Kemudian error saling independen ya. Jadi error saling independen artinya error di satu perlakuan tidak mempengaruhi error di perlakuan yang lain, atau bahkan di dalam satu perlakuan error yang satu tidak mempengaruhi error yang lain. Kalau tidak, dia juga error akan inflated juga. Inflated itu maksudnya membesar ya daripada yang seharusnya. Nah, beberapa asumsi ini bisa diuji tentu saja. Untuk error distribusi normal kalian sudah cukup familiar. Kalian bisa menggunakan uji Gundas-Ovid, chi-square, atau menggunakan Kolmogorov-Smirnov, dan lain sebagainya. Untuk variansi, kemarin saya sempat singgung pakai Levin test. Ada juga tes-tes yang lain. Ya, bisa menggunakan Bartlett, bisa menggunakan Cochrane, atau Levin. Nah, Bartlett dan Cochrane biasanya dipakai kalau asumsi error distribusi normalnya terpenuhi. Sedangkan Levin dia lebih tidak sensitif terhadap pelanggaran uh, normal karena dia menggunakan median ya, bukan mean dalam perhitungannya. Jadi sekali lagi setelah kalian melakukan uji ANOVA pakai tabel, dari situ bisa dikeluarkan residu ya. Residunya kemudian diuji asumsinya. Nah, jadi di sini ada rumus-rumus untuk uji Bartlett ya. Oke, saya rasa ini juga saya loncat karena cuma perhitungan. Kalian bisa lihat di buku Walpole contoh perhitungannya. Dan kalau menggunakan software hampir selalu ada ya uji Bartlett.
Uji Kohran juga sama, ya. Perbedaannya hanya di statistik. Saya rasa juga saya loncat kalau cuma menghitung. Nah, berikutnya topik yang penting. Dari hasil perhitungan di tabel ANOVA, kita hanya mendapatkan kesimpulan either H0 diterima atau H0 ditolak, ya. Jadi kalau H0 diterima, berarti kesimpulan kita tidak memiliki bukti untuk mengatakan ada mu yang berbeda, atau kita tidak cukup bukti untuk mengatakan perlakuan berbeda memberikan hasil rataan yang berbeda. Misalkan dalam contoh katalis di video sebelumnya kita bisa mengatakan bahwa perbedaan katalis tidak menyebabkan perbedaan produktivitas yield. Nah, tetapi bagaimana kalau H0 ditolak? Ya, kalau H0 diterima udah selesai. Kalau H0 ditolak, pertanyaan berikutnya mungkin kita ingin tahu perlakuan mana yang memberikan perbedaan di rataan yield. Atau mungkin pertanyaan berikutnya, perlakuan mana yang memberikan yield terbesar? Ya, sekali lagi ini persoalan inferensi karena kita hanya memiliki sampel. Jadi meskipun rataan sampel kita lebih besar, belum tentu populasinya lebih besar. Atau meskipun rataan populasi kita berbeda antara perlakuan yang satu dengan perlakuan yang lain, belum tentu mu antar perlakuan itu berbeda di populasinya. Nah, ini bisa dilakukan dengan yang disebut dengan post hoc. Ya, jadi post itu setelah dilakukan analisis ANOVA. Jadi setelah kita melakukan ANOVA, kita bisa melakukan analisis tambahan. Itu yang disebut dengan post hoc analysis. Nah, yang pertama adalah mencari perlakuan yang berbeda. Ya, jadi sekali lagi kalau H0 ditolak, berarti ada perlakuan yang berbeda. Karena kan H1-nya minimum 2 mu berbeda. Nah, yang mana yang berbeda? Ada banyak uji, cuma yang mungkin paling banyak dipakai, antara lain adalah uji Duncan dan Taki. Nah, uji Duncan disebut juga dengan Duncan Multiple Range. Nah, ini hanya bisa dilakukan jika jumlah data sama untuk tiap perlakuan. Ini ada langkah-langkahnya. Pertama, hitung RP, ya, besar ya. Itu dihitung dari RP kecil akar S kuadrat per N. S kuadrat itu didapat dari perhitungan ANOVA ya. Di sana ada mean square error ya, dari JKG dibagi degree of freedom-nya. Nanti kalian lihat lagi di tabel ANOVA. Itu pembagi untuk F ya, untuk mendapatkan F ya, jadi pembaginya adalah S kuadrat ya. Nah, kemudian RP diperoleh dari tabel Duncan, itu ada di buku Walpole. Ya, di mana P-nya itu adalah jumlah perlakuan ya, atau rentang sebentar. Nanti akan saya jelaskan. Urutkan rataan sampel perlakuan dari yang terkecil sampai yang terbesar ya. Jadi kita urutkan dari yang terkecil. Misalkan yang terkecil 3, 5, 6, nyebar 2, nyebar 4, nyebar 1, misalkan seperti ini ya. Diurutkan dari rataan sampel perlakuan 1 sampai perlakuan 6 yang terkecil sampai terbesar. Nah, yang disebut dengan P itu adalah jadi kalau kita membandingkan Y3 perlakuan 3 dengan perlakuan 1, maka P yang kita gunakan berapa? 1, 2, 3, 4. Kalau kita ingin membandingkan Y5 dan Y2, perlakuan 5 dan perlakuan 2, maka P-nya 1, 2, 3. Ya, yang itu disebut dengan P. Nah, bandingkan selisih rataan dalam rentang P, nah ini rentang P ya, dengan RP. Jadi kita bandingkan
kalau kita melihat apakah U2, berarti kita bandingkan apa? Karena P-nya 3. Kalau kita membandingkan Y1 dengan Y3, perlakuan 1 dengan perlakuan 3, R-nya berapa? 6. Ya, seperti ini. Nah, jika selisihnya lebih besar, maka simpulkan, ya. Tapi jika selisihnya tidak lebih besar dari R-nya, maka tidak ada perbedaan signifikan. Nah, jadi itu inti dari uh, uji dan gen. Sekali lagi untuk membandingkan antar perlakuan, kita menggunakan P yang berbeda-beda ya. Jadi setelah di ranking dulu. Nah, jadi kalau membandingkan Y3 dengan Y1 kita pakai R6. Kalau kita membandingkan perlakuan 3 dengan perlakuan 5 kita pakai R2. Perlakuan 5 dengan perlakuan 2 kita pakai R3. Nah, ini contoh ya. Diketahui S kuadrat 2,45 ini dari tabel ANOVA yang lain, ya, sebuah tabel ANOVA. Degree of freedom-nya adalah 24, ini maksudnya degree of freedom Galat ya, atau error. Nah, berarti di sini kita pertama hitung RP, misalkan ada 6 perlakuan ya. Data kita ada 6 perlakuan. Berarti yang dibandingkan dari 2, 3, 4, 5, 6. Kalau satu nggak mungkin kan dengan dirinya sendiri. Anggap, ya, misalkan datanya Y-bar-nya seperti ini, di ranking dari terkecil sampai terbesar. Langkah 2-nya, langkah 3-nya untuk P6 kita lihat 2,293 kan. P6, R besar 6-nya 2,293. Nah, jadi kalau 6 berarti kan kita bandingkan Y4 dengan perlakuan 4 dengan perlakuan 2. Nah, jadi rataannya 8,7 lebih dari 2,293. Kesimpulannya, rataan perlakuan 4 lebih besar dari rataan perlakuan 2 secara signifikan. Di populasinya. Kalau sampelnya jelas lebih besar. Tapi ini kesimpulan untuk inferensinya. Untuk yang 5 kita bisa bandingkan antara Y2 dan Y6. Ya, 5 kan? Atau Y5 dan Y4 ya. Juga 5 rentangnya. Nah, jadi RP-nya 2,258, R besarnya. Di sini selisihnya dua-duanya lebih dari 2,2. Jadi kesimpulannya rataan perlakuan 4 lebih besar dari perlakuan 5. Maaf saya terbalik ya, berarti perlakuan ini 4 minus 5 harusnya. 4 lebih besar dari 5 dan 6 lebih besar dari 2. Oke, jadi itu cara uji Duncan. Nah, biasanya kita bisa juga menggunakan rentang ya. Jadi misalkan tadi ya, rumus apa berarti? 251 364. Nah, kalau kita bandingkan 4 dan 6 ternyata tidak berbeda signifikan, nah berarti kita bikin garis. Ya. Misalkan 2 berbeda sendiri, paling kecil. Yang ini bisa jadi
Nah, ini cara bacanya seperti apa? Oke, perlakuan 2 dia tidak sama mu-nya dengan siapapun ya. 5, 1, 3 tidak berbeda signifikan. 6 dan 4 tidak berbeda signifikan. 3 dan 6 tidak berbeda signifikan. Tetapi perhatikan, 3 dan 4 berbeda. Nah, itu tadi ya, yang di awal sekali pertemuan tentang ANOVA. Jadi seperti ini. Ya, jadi 3 dan 6 nggak beda, 6 dan 4 nggak beda, tetapi 3 dan 4 berbeda. Seperti itu. Nah, jadi kalau seperti ini apa? Kita bisa menyimpulkan 2 itu terkecil. Tapi siapa yang terbesar? Nggak jelas, antara 6 dan 4. Ya. Jadi 6 dan 4 tidak ada perbedaan signifikan. Kita nggak pasti mu siapa terbesar antar kedua itu. Tetapi 6 dan 4 itu adalah yang terbesar keduanya dibanding yang lain. Tapi siapa yang terbesar antara 6 dan 4 dan itu kita tidak tahu. Nah, uji Taki berikutnya dilakukan untuk menguji apakah perlakuan ke M berbeda dengan perlakuan ke N, rataannya ya. Jadi di sini alfa M minus alfa N sama dengan 0. Kalau sama ya berarti 0 ya. Nah, ini langkah-langkahnya seperti ini. Ini juga harus lihat tabel Taki, tapi di software biasanya sudah dihitung ya, dihitungkan. Nah, perhatikan bahwa uji Taki, uji F pada ANOVA menolak H0, level of signifikan dari uji ini akan meningkat slightly ya. Jadi sebenarnya ya ada bias untuk alpha, tapi slightly, jadi tidak terlalu bermasalah. Jadi kita kalau ingin level of significance kita 0,05, ya mungkin di tabel ANOVA-nya level of significance kita perkecil supaya uji takinya tetap 0,05. Nah, ini contohnya ya untuk pengujian laboratorium ya yang di video sebelumnya. Nanti kalian bisa verifikasi ya. Nanti PR-nya adalah membuat ANOVA untuk data laboratorium. Nah, berikutnya adalah kalau kita ingin tahu mana yang terbaik. Kalau tadi kan mana yang berbeda ya. Terbaik, tetapi ada dua kemungkinan, yaitu maksimum is the best atau minimum is the best. Jadi semakin besar semakin baik. Contohnya apa? Terkait dengan produktivitas, ya terkait dengan hasil, misalkan berat panen. Ada juga minimum is the best. Contohnya terkait dengan waktu. Waktu pengerjaan terkecil semakin baik, ya. Nah, kita bisa menggunakan prosedur agak panjang. Nanti kalian bisa menggunakan software, ya, atau kalau ingin tahu lebih dalam bisa coba baca di buku atau di internet. Untuk maksimum is the best, di SU itu jika batas bawah treatment I adalah 0, jadi dia nanti akan mengeluarkan batas bawah dan batas atas untuk tiap treatment atau tiap perlakuan. Jika batas bawahnya 0, maka treatment I adalah is the best. Ya, jadi ini nanti akan mengeluarkan di 0. Nah, jika sebuah perlakuan interval SU-nya itu batas bawahnya 0, maka dia adalah the best. Ya. Nah, tapi ini untuk maksimum the best, is the best. Jika confidence itu mengandung 0, ini kasus yang berbeda ya, maka A dan B itu one of the best. Jadi antara A dan B kita tidak bisa membedakan. Tetapi dibanding yang lainnya, mereka lebih baik.
Contohnya tadi ya, 4 dan 6 pada saat kita danken, mereka su-nya pasti keluarnya seperti ini. Nah, jika upper confidence-nya, nah ini C misalkan, upper-nya 0, maka yang pasti dia bukan the best. Tapi sekali lagi itu kalau untuk maksimum is the best. Kalau untuk minimum is the best dibalik. Ya. Kalau untuk minimum is the best, maka C itu yang terbaik. Karena batas atasnya ya adalah 0. Ya. Jadi dibalik. Kali kalau maaf ini bukan maksimum. Jadi untuk minimum the best, batas bawahnya itu yang batas atasnya 0 itu berarti dia is the best. Kalau batas bawahnya 0 berarti dia pasti bukan the best. Itu kalau minimum is the best. Ini Su prosedur. Nah, berikutnya adalah membandingkan treatment dengan sebuah kontrol. Apa yang dimaksud dengan kontrol? Dalam percobaan biasanya kita punya status quo kondisi saat ini, kemudian kita punya beberapa alternatif. Nah, alternatif itu mana yang akan kita adopsi dibandingkan dengan kontrol. Ya, kalau terhadap kontrol dia lebih baik, nah berarti kita bisa mengadopsi treatment tersebut. Atau dalam medis biasanya kontrol itu ya tidak dikasih obat apapun, ya, tidak dikasih perlakuan apapun, tidak diet, ya itu adalah kontrol. Nah, jadi untuk membandingkan dengan sebuah kontrol kita menggunakan uji Danet. Ya, di sini mu perlakuan ke I dibandingkan dengan mu kontrol. Nah, ini sekali lagi juga ada statistik-statistik Danet di sini mirip ke tadi ada statistik Duncan, ada Cochrane ya, semuanya harus lihat tabel ya. Tetapi di software sekarang biasanya sudah ada. Tapi yang penting kalian tahu asalnya dari mana. Nah, jadi di sini mereka menghitung selisihnya ya. Terus plus minus angka tadi kriteria. Ya, itu menjadi selang ya. Ini confidence interval dan net. Kalau confidence intervalnya mengandung 0 berarti perlakuan ke I tidak berbeda signifikan rataannya dibandingkan kontrol. Ya, jadi kalau ini selang danetnya ya, 0 ada di sini, berarti dia tidak berbeda signifikan. Tapi kalau selalu positif berarti mu I lebih besar dari mu kontrol. Kalau selalu negatif berarti mu I lebih kecil dari mu kontrol. Nah ini ya tadi. Ini kalau satu sisi ya. Kalau satu sisi kita lihat saja batas bawahnya itu apakah lebih besar dari 0 ya. Kalau minimum kalau semakin kecil semakin bagus, kita lihat apakah batas atasnya lebih besar dari 0 atau kurang dari 0. Logiknya cukup sederhana.